Hai, kenalin, nama aku Aprilia Dita Wulansari dengan NIM akhir 141. Hai, aku Andrea Fania Putri dengan NIM akhir 150. Hai, perkenalkan aku Naya Tiranda Fazia dengan NIM akhir 151. Hai, perkenalkan nama aku Katarina Elajana dengan NIM akhir 152. Hai, aku Tika Oktaviani dengan NIM akhir 157. Halo, nama aku Bagus Dada Pramudia dari kelas D dengan NIM 163. Halo, perkenalkan saya Nur Aldino Halim dengan NIM 172. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku sama teman-teman kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang kepabeanan dan ekspor-impor. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk apa sih ekspor-impor itu. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor adalah kegiatan ekonomi mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri melalui daerah kepabean. Dan sebaliknya, jika ekspor adalah mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri, nah kalau impor adalah kegiatan memasukkan suatu barang dari luar ke dalam wilayah kepabean. Kita melakukan proses ekspor dan impor, tentunya ada peraturan undang-undangan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Nah, kira-kira apa aja sih peraturan yang dimaksud itu? Simak penjelasan lebih lanjut yuk. Hai, jadi di sini aku mau menjelasin tentang undang-undang yang mengatur mengenai ekspor barang di Indonesia. Nah, undang-undang yang mengatur kegiatan ekspor dan impor di Indonesia itu meliputi yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan. Nah, undang-undang ini itu memberikan kerangka hukum dasar untuk kegiatan perdagangan termasuk ekspor dan impor di Indonesia. Untuk yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang pabean. Nah, undang-undang ini itu mengatur mengenai kegiatan pabean termasuk impor dan ekspor barang. Definisi ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan untuk impor adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Nah, selain kedua undang-undang tadi, terdapat juga beberapa peraturan yang diturunkan oleh Kementerian Perdagangan, seperti yang pertama, ada Permendak Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Yang kedua ada Permendak Nomor 23 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor, serta ada Permendak Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Nah, sebenarnya itu nggak cuma itu aja loh tentang undang-undang dan peraturan mengenai ekspor impor yang ada di Indonesia. Nah, masih ada lagi yang nggak bisa dijelasin di video ini karena tentunya terlalu banyak. Nah, tapi kalau kalian mau lihat versi lebih lengkapnya, kalian bisa klik link di bawah ini. Ada juga kepabeanan nih teman-teman. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan biaya masuk dan biaya keluar. Kak, lagi apa tuh? Lagi baca isi kepabeanan nih. Mau tahu dong Kak, apa sih perbedaan antara daerah pabean dengan kawasan pabean? Nah, kalau daerah pabean itu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif terlandas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Nah, kalau kawasan pabean itu kawasan yang pada suatu tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan bea cukai. Selain daerah pabean dan kawasan pabean, ada juga nih kewajiban pabean. Namanya kan udah kelihatan ya, kalau kewajiban pabean ini memiliki akses semua kegiatan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan di bidang kepabeanan. Oh iya, sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan, suatu barang yang telah dimuat ke sarana pengangkut dan akan berangkat keluar daerah pabean akan dianggap sebagai ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Oh, gitu ya Kak. Berarti dalam ekspor ini pasti dibutuhin dokumen-dokumen ya? Iya. Terus dokumennya apa aja sih Kak yang dibutuhkan dalam ekspor ini? Dokumen yang dibutuhkan pada saat melakukan ekspor antara lain yang pertama ada sales contract atau kontrak penjualan. Perjanjian tertulis yang mengikat antara eksportir dan importir mengenai transaksi jual beli barang atau jasa. Sales contract adalah dokumen penting dalam perdagangan internasional yang menjadi dasar bagi bank untuk menerbitkan letter of credit. Yang kedua itu ada commercial invoice atau faktur perdagangan.
Invoice sendiri berguna sebagai bukti transaksi antar negara. Invoice dibuat oleh eksportir untuk importir. Yang ketiga ada letter of credit atau LC. Letter of credit dalam ekspor adalah jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir untuk membayar kepada eksportir setelah dokumen yang dipersyaratkan terpenuhi. Selanjutnya yang keempat ada bill of lading atau airway bill. Bill of lading adalah bukti pengiriman barang atau dapat juga diartikan sebagai tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. Selanjutnya yang kelima ada polis asuransi. Polis asuransi ini sangat dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim atas permintaan eksportir maupun importir. Yang keenam ada packing list. Packing list berisi rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice yang dibuat untuk memudahkan saat ingin mengetahui isi barang sewaktu-waktu ada pengecekan atau pemeriksaan. Hai, di sini aku mau ngelanjutin Betari mengenai dokumen-dokumen apa aja sih yang dibutuhkan saat melakukan ekspor. Nah, yang selanjutnya ada Certificate of Origin atau surat keterangan asal. Jadi SKA ini itu berisi mengenai bahwa barang yang diekspor itu berasal dari Indonesia. SKA akan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari kabupaten, kota, atau provinsi. Selanjutnya ada quality statement atau surat pernyataan mutu. Nah, quality statement ini surat keterangan yang menyatakan kualitas dari barang yang diekspor berdasarkan pemeriksaan bea dan cukai. Selanjutnya ada bill of exchange atau vessel export for exporter. Nah, dokumen ini itu berupa surat perintah tertulis yang mengikuti importir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada eksportir pada tanggal atau jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada PEB atau pemberitaan ekspor barang yang akan dijelaskan oleh Gita. Oke, jadi PEB adalah surat pemberitahuan yang dibuat eksportir kepada kantor bea cukai. Nah, pendaftaran dapat dilakukan PEB paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan pengiriman dan paling lambat sebelum barang masuk ke kawasan pabean. Biasanya pendaftaran ini tuh disertai dengan nomor induk perusahaan dan dokumen pelengkap seperti faktur, packing list, bukti bayar pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, dan bukti bayar biaya keluar. Ini tuh khusus untuk barang yang dikenakan biaya keluar dan dokumen lain dari instansi teknis terkait. PEB ini itu dijadikan dasar pemeriksaan sesuai barang yang diekspor saat berhadapan dengan petugas bea cukai. Hati-hati, karena kesalahan pengisian dalam PEB bisa dianggap penyimpangan secara sengaja. Oleh karena itu, perlu banget nih buat teman-teman tahu prosedur ekspor itu seperti apa sebelum teman-teman melakukan kegiatan ekspor itu sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke prosedur ekspor. Jadi, eksportir mengadakan korespondensi dengan importir di luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasi komoditi. Dalam hal ini, harus dicantumkan jenis barang, kualitas barang, kuantitas, dan syarat-syarat pengiriman, dan lain-lain. Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang yang dicantumkan dalam hal-hal yang disepakati bersama. Setelah ditandatangani kontrak dagang, maka importir akan membuka LC atau letter of credit melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan LC tersebut ke bank devisa yang ditunjuk. Kemudian, bank devisa yang di negara eksportir akan ditunjuk memberitahunya diterimanya LC di negara eksportir. Dengan diterimanya LC tersebut, maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Selanjutnya, keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam kontrak dagang dan letter of credit. Setelah itu adalah mempersiapkan dokumen barang seperti packing list, commercial invoice, sertifikat mutu barang atau standar mutu. Selanjutnya, eksportir mendaftarkan PEB ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila ekspornya terkena pajak ekspor. Nah, eksportir memesan ruang kapal ke perusahaan pelayaran samudra atau perusahaan penerbangan agar diperhatikan perusahaan angkutan mana yang memberikan jaminan dalam pengiriman. Selanjutnya, eksportir dapat melakukan sendiri pengiriman barang atau dapat menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang atau perusahaan freight forwarder atau perusahaan ekspedisi muatan kapal laut atau biasanya disebut dengan EMKL dengan disertakan dokumen-dokumen ekspor. Selanjutnya, di pelabuhan akan dilakukan pemeriksaan dokumen dengan barang-barang yang akan diekspor. Dan jika diperlukan, eksportir mengajukan permintaan SKA kepada Dinas Perindustrian Perdagangan.
Apabila barang sudah dikapalkan, eksportir dapat mencairkan LC ke bank dengan menyerahkan bukti dokumen-dokumen. Proses ini merupakan prosedur terakhir dalam kegiatan ekspor, maka setelah itu akan dilakukan pengiriman barang dari eksportir ke importir. Belum selesai sampai di situ aja, karena di Indonesia ternyata nggak semua barang bisa diekspor loh. Ada 7 kelompok barang yang dilarang untuk diekspor, yaitu barang di bidang kehutanan, di bidang pertanian, pupuk subsidi, barang di bidang pertambangan, barang cagar budaya, sisa dan scrap logam, dan hasil sedimentasi di laut. Selain itu juga ada barang berumur lebih dari 100 tahun yang dilarang untuk diperjualbelikan ke luar negeri. Nah, jadi itulah tadi gambaran lengkap tentang dunia ekspor. Ternyata, bagian ekspor bukan cuma soal kirim barang aja ya, tapi juga menyangkut aturan hukum, dokumen penting, hingga proses yang harus dijalani dengan teliti. Semua elemen ini berperan penting dalam kelancaran dan legalitas perdagangan internasional. Semoga kalian jadi lebih paham nih tentang proses ekspor dan pentingnya kepabeanan dalam mendukung perdagangan internasional. Siapa tahu ke depannya kalian jadi pelaku ekspor juga, ngirim produk Indonesia ke seluruh dunia.